baunya itu sangat gurih bos. Selain gurih juga tentunya disukai ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube kami. Untuk alhamdulillah pagi kali ini ataupun di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang pakan pendongkrak yang bisa membuat perkembangan bakalan maupun sapi dewasa itu bisa cepat tumbuh jumbo, mengembang besar, dan tentunya berprospek tebal berisi. Seperti halnya di bagian depan saya ini ada di sekitar 3 bakalan dengan prospek bodi sudah tidak mengecewakan, yaitu lebih tebal, berisi, dan mengembang. Dan untuk rahasia pakan yang digunakan sini nanti saya akan perlihatkan di langkah berikutnya. Ini saya absen dulu dari yang pertama dengan bokongnya seperti ini, berisi dari simental. Kemudian yang kedua bokongnya agak getak, cuma bodinya panjang, ini dari limusin. Ini prospeknya seperti ini. Dan yang ketiga ini juga limusin seperti ini untuk bodinya. Ini yang kecil ini dari pedet betina, juga limusin. Dan yang terakhir pojokan ada 2 dari limusin cross. Untuk pakan yang diterapkan untuk kali ini itu berupa dari pakan alami yang manfaatnya sendiri ini bisa membuat sapi ataupun pedet diare sembuh secara cepat, yaitu dari daun pisang yang diberikan secara berkala. Oke, ini langsung lanjut saya perlihatkan agar teman-teman lebih enak untuk meniru. Dan untuk bahan-bahannya sendiri ini di bagian depan saya ini yang tertutup plastik dan dilapisi di bagian toples warna putih, dan di bagian bawah masih ditutupi karung biar aman dari ternak ayam. Biasanya ayam juga suka dengan jenis pakan yang ketiga. Untuk pakan yang ketiga ini manfaatnya yang pertama bisa menaikkan ADG 2 kali lipat lebih jumbo. Kemudian mempercepat pembesaran bodi bokong, bodi paha, bodi badan, sampai ke bagian bodi leher. Seperti dari limusin ataupun simental tadi, prospeknya lebih berisi berkat rutin memberikan jenis pakan yang saya pegang ini, yang tentunya terbuat dari pakan fermentasi kering, cuma campuran bahannya mencapai 12 macam yang tentunya manfaat dan kegunaannya sangat bagus sekali untuk tahap pembesaran ataupun tahap penggemukan. Terbuat dari biji-bijian produksi dari daerah Blitaran. Untuk biayanya per kemasan ataupun per sak dengan berat 50 kilo itu harga jualnya kalau di daerah sini sekitar 200 lebih, sekitar 220 ataupun 220 kurang. Konsentrat fermentasi dengan baunya itu sangat gurih bos. Selain gurih juga tentunya disukai ternak. Seperti ini. Untuk bahan-bahannya ada 2 jenis saja, yang di bagian toples dan di bagian tong ada 1, jadinya kurang lebih 3 jenis bahan yang digunakan di sini. Ada bahan andalan ini yang saya jelaskan dulu di bagian toples, karena sering mengalami ternak teman-teman di bagian tulangan kaki kesleo, cindera, kopos, ataupun keram. Ini juga bisa mengurangi bau kotoran ternak yang menyengat di kandang teman-teman, terutama kandang sapi. Ini saya perlihatkan sebelum saya jelaskan.
Dan pastinya teman-teman sudah mengenal dengan jenis vitamin seperti ini ataupun bubuk seperti ini. Ini ada 2 campuran sekaligus, dengan manfaat yang pertama itu bisa menguatkan otot tulangan kaki lebih besar, lebih tegak dan lebih berisi. Yang kedua mempercepat pertumbuhan. Yang ketiga mengurangi stres. Yang keempat mengurangi kelelahan. Dan yang terakhir itu bisa mengurangi bau kotoran kohe ataupun ternak. Lebih tepatnya dari bahan yang pertama ada 2 vitamin, yaitu dari Star Bio dan Multi MH ataupun mineral hitam. Untuk biayanya sendiri ini per kemasan dari Star Bio sekitar 25.000, sedangkan dari mineral hitam bisa mencapai 28 bahkan lebih, yang tentunya manfaatnya sangat baik sekali untuk tahap pertumbuhan, pembesaran maupun untuk tahap penggemukan, yang cocok sekali buat kelas pemula supaya kelas bakalannya teman-teman lebih aman, sehat seperti di kandang sini. Dan untuk bahan yang ketiga ataupun selanjutnya di bagian ini plastik loh, saya berkat rutin memberikan ini tepung yang saya pegang. Dan untuk cara yang terakhir seperti biasanya, supaya kesehatan terjaga, kemudian perkembangannya lebih semakin istimewa, semakin glewo-glewo ataupun mengembang, itu perawatan di kandang teratur. Yang kedua, perawatan sapinya dimandikan secara rutin. Pemberian pakan yang diterapkan di sini bisa teman-teman coba, ada 2 cara, pagi dan sore, sekitar jam 7 pagi dan sorenya sekitar jam 4, dengan takaran per ekor. Kalau di kalkulasi kemarin pernah saya tanyakan itu sekitar 25 kilo per harinya, ataupun per sapi ada 6 ekor. Jadinya kalau ditakar per kilo itu sekitar 2 kiloan kurang lebih 2 kiloan lebih dikit, dengan pakannya yang sudah saya perlihatkan. Dan buat teman-teman kalau ingin menggunakan pakan sejenis yang lainnya bisa, tidak harus seperti di kandang sini. Pemberian pakan itu ada dari pakan-pakan yang tentunya menurut teman-teman lebih mengembangkan, mempercepat, itu bisa. Contohnya dari ampas tahu, yang kedua dari bekatul, yang ketiga dari tepung gandum, tepung gaplek ataupun jenis dari tepung singkong, itu juga bisa. Cuma yang digunakan di sini ada 2 tadi. Yang pertama saya pegang ini, yang kedua dan ketiga dari vitamin tadi. Seperti itu. Untuk pakan alternatifnya sendiri ini di bagian sebelah kiri saya ada 2 jenis pakan yang sudah disiapkan. Ini ada rumput hijauan dari jeram, rumputnya ini dari rumput odot, rumput gajahan campuran. Dan untuk yang kedua ini dari jerami kering ataupun damen yang sudah dijemur. Ini juga suka dipakan ternak atau suka sekali untuk ternak-ternak. Ini seperti itu teman-teman. Untuk informasinya dari saya akhiri di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.